Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akbar Rizky Ramadan NIM 181061198, ada Ilham Hermansyah 181061196, Deborah Sondang 181061219, Putri Ani Rizky Anggraeni 18106112224, dan M Taufikur Rahman Rais 1810611321312. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Penyidikan dan Penuntutan kelas A. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait penyidikan. Yang kedua, bagaimana hipotesis terkait dakwaan terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Kronologi kasus berdasarkan sumber yang dihimpun dari portal majalengkapikiranrakyat.com, pada pertengahan Agustus tahun 2021, masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Subang, digemparkan oleh peristiwa pembunuhan seorang anak dan ibu. Diketahui bahwa jasad anak dan ibu ditemukan pertama kali oleh Yosef yang merupakan suami dan bapak dari kedua korban. Selanjutnya, kedua jasad tersebut ditemukan di mobil Alphard dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pada pagi itu. Yosef diketahui baru saja sampai di kediamannya setelah menginap di rumah istri muda yang dimilikinya. Berdasarkan keterangan disebutkan bahwa sebelum masuk ke rumah, Yosef telah melihat adanya genangan darah yang berceceran di lantai bagian rumahnya. Selanjutnya, tak hanya itu, bahkan juga terlihat adanya kaki yang terlihat di bagian bagasi mobil. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa yang ada dalam bagasi mobil Alphard tersebut adalah seorang istri dan anak dari Yosef. Warga pun kemudian berdatangan ke lokasi kejadian tersebut. Setelah banyak warga berkumpul, kemudian Pak RT sebagai perangkat setempat juga hadir ke lokasi kejadian. Hingga akhirnya peristiwa itu dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki lebih jauh. Berdasarkan keterangan dari anak dan juga kakak dari korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yakini Yoris, bahwa yang hilang setelah kejadian pembunuhan Sadis pada tanggal 18 Agustus tahun 2001 dini hari itu adalah 3 alat komunikasi milik almarhum Amel. Namun uang sebesar 30 juta rupiah yang ada di rumah TKP tidak hilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada analisis kasus. Berdasarkan kronologi tersebut, kami menyimpulkan bahwa materi pembunuhan ibu dan anak di Subang ini tidaklah mudah untuk diuraikan, apalagi bisa sampai ke pengungkapan pelaku. Dari berbagai data dan fakta di lapangan, berdasarkan apa yang telah kami baca dan ketahui, ada kemungkinan pelaku pembunuhan itu dan anak di Subang dilakukan oleh orang profesional. Ini bisa tampak di mana polisi kesulitan menemukan sidik jari atau bukti-bukti yang mengarah ke identitas pelaku. Dikarenakan terjadi framing terhadap posisi HP korban atau Amel, serta tidak ditemukannya sidik jari di area TKP. Penyidikan pun sudah berjalan memakan waktu 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Pengaturan terkait penyidikan menurut Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Polri menyebutkan pasal 13 pasal 31 batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara yang sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Namun perlu diketahui bahwa peraturan di atas hanyalah standar operasional prosedur penanganan perkara pidana di kepolisian. Dan jika pada batas waktu tersebut di atas tidak selesai, maka penyidik yang ditunjuk dapat mengajukan perpanjangan. KUH pidana sendiri tidak mengatur tentang daluarsa atau masa berlakunya berita acara pemeriksaan. Jadi tidak ada kadaluarsanya. KUH pidana hanya mengatur tentang masa daluarsa mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian yang termuat dalam pasal 74 ayat 6. 6 bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu. Bila ia berada di Indonesia, 9 bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri. Kemudian, menurut kelompok kami sepakat untuk menggunakan dakwaan subsidiar untuk tidak memberikan peluang bebas terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Namun, kelompok kami memiliki beberapa jeratan hukum terhadap pelaku pembunuhan tersebut.
Pertama, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, subsidiar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Kedua, pasal 221 KUHP, junto pasal 55 KUHP, subsidiar pasal 233 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Berdasarkan pembahasan, analisis, dan kesimpulan yang telah kami uraikan, kami juga membuat saran yang setidaknya saran itu termuat, yakni untuk mengungkap kasus tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang. Satu di antaranya adalah kelengkapan alat digital forensik. Polisi sulit untuk bergerak lebih banyak seperti mengumpulkan saksi, bukti, dan sebagainya, karena untuk penegakan hukum, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangannya, penegak hukum pun memerlukan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Kemudian, selain itu, kasus tersebut akan maksimal diselesaikan jika dengan melakukan penelusuran beberapa faktor, yaitu kondisi terdakwa, yang setidaknya bermuatan hal-hal motif, pendidikan, jabatan. Kemudian perbuatan terdakwa, yaitu cara melakukan, peran terdakwa. Kemudian akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, yakni penderitaan atau kerugian, dan faktor lain seperti rasa keadilan. Sekian presentasi kasus dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.